Nah, So, yaudah, itu openingnya. oke. Selamat siang, perkenalkan atas nama siapa? Oh, selamat siang. Nama saya Ahmad Fahri. Oke, itu doang. Nah, Kak Ahmad pernah nanam tanaman nggak sebenarnya? Oh, pernah nanam tanaman. Sering. Pernah ya? Iya, orang wawancara juga, Cok. Oh, Oke, Oh, lanjut aja. lanjut aja. Nah, pernah nggak ada masalah gitu di saat nanam tanaman, mungkin kayak tanamannya kena penyakit atau apa gitu yang bikin, Oh, iya, pernah. dan itu ketahuan nggak alasannya kayak penyakit apa dan gimana cara nanganinnya? Pernah saya tuh tanaman saya kena ada namanya kayak semacam serangga gitu, serangga yang putih-putih gitu kan. Nah, itu tuh yang membuat tanaman jadi sakit terus jadi kering dan bahkan mati tanaman saya. Jadi kalau solusinya sih asal jangan terlambat ngerawatnya, jadi kayak harus disiram dan juga pokoknya dirawat, dibersihin dari serangga itu sih. Soalnya saya waktu itu emang kebanyakan mati dari serangga itunya. Nah, itu kan hal kayak gitu kan kadang-kadang bisa kita tanya di forum ya, mungkin kayak cara ngerawatnya, mungkin kalau kayak kenapa penyakit ini kita kan bisa tanya ke forum ya, Iya. cara ngerawatnya. Nah, tertarik nggak kalau misalnya untuk bergabung ke forum komunitas gitu? Iya, boleh, karena emang saya juga bingung dengan masalah tanaman saya ini. Saya juga bingung bagaimana cara biar serangganya itu tidak kembali lagi. Soalnya setelah saya bersihin dia malah datang lagi gitu. Jadi kayak ngeselin. Jatuhnya kayak capek lagi buat ngebersihin. Nah, Bisa jadi solusi buat saya buat bagaimana cara membersihkan si serangga itu biar nggak balik lagi. Oke. Nah, menurut kakak gimana? Menarik nggak ide merawat tanaman dengan sistem gamifikasi seperti kayak poin, level, atau mungkin kayak challenge? Boleh. Soalnya kalau gamifikasi kan lah lebih seru ya, apalagi ada namanya sistem poin dan juga mungkin ada namanya sistem peringkat gitu. Jadi kayak kita bisa ngeliat siapa nih yang paling rajin, terus baru deh kayak kita tuh bisa nanyain orang yang peringkat teratas itu, kita bisa nanyain bagaimana nih Kak cara kakak buat merawat tanaman itu jadi lebih bagus dan tanamannya biar jatuhnya kayak merawat dengan baik tanamannya. Nah, makanya itu kita lihat kan kalau misalnya dia peringkat di paling atas pasti kita tahu dong, oh ini tuh orangnya rajin nih tanamannya, dirawat tanamannya gitu. Nah, menurut kakak fitur apa yang bisa memotivasi, kayak fitur gamifikasi apa yang bisa memotivasi untuk kakak menanam lah, kayak mungkin sistem poin lah, level, badge, daily quest, atau mungkin leaderboard? Mungkin adanya daily quest sih. Soalnya kan ada namanya sistem poinnya. Nah, daily quest itu yang menambahkan si poin kita gitu. Dan kan kalau poin itu kita jatuhnya kayak dapat poin berlomba-lomba buat jadi naik di peringkat teratas gitu. Oke. Nah, pernah nggak sulit kayak kita ketemu tanaman yang random aja lah di jalan gitu, terus kayak pengen tahu gitu nama tanamannya atau cara ngerawatnya gimana atau di mana bisa beli gitu, pernah nggak? Oh iya, pernah. Saya dapat waktu itu ada tanaman cantik banget, tapi saya nggak tahu nama tanamannya ini apa. Terus pengen juga kan yang kayak pengen ngambil tanamannya, cuman takutnya pas kita ambil dia malah mati di tengah jalan gitu. Jadi Oke. kayak aduh, lebih baik kita taruh di situ. Jadi kayak pengen tahu dan pengen tanam aja gitu. Nah, kalau ada fitur seperti itu, plant scanner yang bisa nge-scan kayak apa namanya, informasi tentang tanaman tersebut, bakal kakak pakai atau enggak? Bakal pakai, soalnya kebanyakan tanaman saya lihat ada tanaman bagus, cuman saya emang ngeliat ini tanaman apa ya, soalnya kan tanaman itu biasanya ada yang mirip-mirip ya, cuman kita nggak tahu ini nama tanamannya apa gitu. Takutnya mirip doang tapi perawatannya beda. Perawatannya beda kayak gitu. Oke, sama kalau misalnya ada fitur yang menggunakan IoT atau alat otomatis yang bisa mempermudah kayak mungkin nyiram tanaman secara otomatis, itu bakal kakak pakai atau enggak? Oh, itu tentunya pasti sangat baik untuk ini, apalagi kan kalau otomatis kadang kita kan biasanya sibuk ya, misalnya kayak kita keluar kerja tapi lupa buat nyiram tanaman. Nah, itu mungkin sangat bagus, apalagi kita
bisa nentuin misalnya jam berapa untuk bisa disiram dan juga berapa liter gitu. Soalnya kadang kita kan ya waktu-waktu orang sibuk ya, ya namanya orang udah dewasa ya, kita pasti banyak kerjaan, belum lagi nanti semester atas kita bakal ini kan. Iya. Nah mungkin adanya perangkat tersebut kita bisa merawat tanaman tanpa harus kayak jatuhnya nggak lupa gitu dengan tanaman yang kita sudah tanam gitu. Oke, kalau misalnya ada hardware-nya itu kakak bakal beli atau enggak? Misal kalau emang kakak tipe yang sibuk dan mungkin suka kelupaan lah untuk nyiram. Iya. Tergantung harga sih. Kalau misalnya menurut saya bisa saya sanggupi untuk beli, saya beli. Kalau enggak, ya iya. Oke. Nah, ini fitur terakhir. Kalau misalnya ada fitur di mana tanaman itu kan tumbuhnya pasti beda-beda lah secara lokasi. Iya. Dan ada yang di iklimnya dingin, iklimnya panas, lembab dan lain-lain. Nah, itu kan nggak semuanya bisa kayak tanaman yang di iklim panas ditanam di iklim dingin ya. Belum tentu lah. Nah, menurut kakak, apakah fitur kakak tertarik gak kalau ada fitur rekomendasi tanaman berdasarkan lokasi? Jadi jika kita tinggal di lokasi yang mungkin dingin, kita bakal direkomendasin tanaman yang dia emang cocok lah di Iya, iklim dengan itu. iklim kita. Dan juga mungkin dikasih rekomendasi kayak tanaman yang sering lah ditanam di area kakak. Kita melihat karena iklim kita yang seperti itu, kayaknya nggak perlu sih kalau menurut saya sendiri ya. Menurut pribadi saya nggak perlu, soalnya kita ini ya termasuk iklim yang nggak ada musim salju atau musim yang Enggak, bukan cuma musim kalau di sini sih. Tapi kayak anggaplah nggak cuma musim, tapi kan kita juga ada perbedaan kayak dataran rendah sama tinggi dataran juga. iya. Ya bisa sih. Kan kayak nggak mungkin lah kita nanam padi di area-area yang panas banget. Lah bisa saja. Bisa aja sih. Susah. Iya susah tapi emang. Atau kita kayak nanam tanaman Edelweiss di Jakarta gitu kan. Kalau rekomendasi sebenarnya bagus ya, soalnya kita malah takutnya kita ada tanaman yang harusnya taruh di iklim dataran rendah, kita malah nanamnya dataran tinggi, jadi kayak percuma dong kita rawat, jatuhnya mati nanti tanaman kayak gitu. Paling itu. Nah, kalau misalnya ada aplikasi dengan fitur-fitur tadi, tertarik nggak untuk pakai? Tertarik buat pakai. Oke. Nah, menurut kakak ada nggak fitur yang bisa kakak tambahin untuk mempermudah atau bikin lebih seru lah nanam? Dari overall pertanyaanmu sendiri cukup sih kalau menurut saya. Sudah mulai dari alat siram otomatis dan juga yang deteksi iklim dan juga scanner. Tapi kalau scanner sih yang paling penting ya dalam aplikasinya ya. Fitur yang scanner tanaman itu lebih penting. Ya, paling itu aja sih kak. Oke, Oke, makasih. sama-sama. 2000